Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita senantiasa memperbesar dan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan juga ma'unah serta nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi hikmah penciptaan kita, yakni senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan-ketaatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, baik zahir maupun yang batin, ucapan maupun perbuatan, senantiasa menjadi sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bernilai ibadah yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang ke pinten iki, Pak? Ono sing 12, ono sing 11, gak padha basane iki. Hari ke-12. Gak patek ngitung soalnya kula. Di hari yang ke-12 ini, di pagi hari ini, saya menggantikan Ustadz yang saat ini berhalangan hadir karena beliau sakit. Kita doakan syafahullah syifaan ajilan. Dan kita akan teruskan materi yang biasa kami sampaikan dari sub pembahasan kitab atau risalah Adawatus Syaitanil Insan Kama Ja'at fil Quran, yakni tentang wiqayatul insan minas syaitan, benteng kita dari setan. Dalam beberapa pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan 3 hal. Yang pertama yang menjadi benteng kita agar tidak digoda dan dikuasai oleh setan. Ada yang masih ingat yang pertama? Yang lalu biarlah berlalu. Nek pelajaran sejarah biar ngonten, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah iman dan tawakal. Iman dan tawakal. Kemudian yang ketiga yang kemarin, yang ketiga takwa dan istighfar. Sing tuwek lo eling. Oh nyatet nggih. Alhamdulillah. Maka yang keempat yang disebutkan mu'alif hafizahullah ta'ala, benteng kita dalam rangka melindungi diri kita dengan izin Allah dari godaan setan adalah zikrullahi ta'ala, mengingat Allah ta'ala. Mu'alif hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan kenapa mengingat Allah ini menjadi benteng kita dari godaan setan. Innal muslima idza ghafala an dzikrillah, sesungguhnya muslim itu apabila atau tatkala lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, jasama syaitanu ala qalbihi, maka setan akan
merasuk ke dalam hatinya. Wa alqa ilaihi anwa'al wasawis, dan akan melemparkan kepadanya berbagai macam jenis waswas. Allati hiya aslud dzunub, di mana waswas ini merupakan sumber dosa, asal dosa. Kulluha atau kulliha, seluruhnya. Fa idza dzakara al-'abdu rabbahu, sehingga apabila seorang hamba mengingat Rabbnya, mengingat Allah Ta'ala, wasta'adza bihi, dan memohon perlindungan kepadanya, in khanasa wan qabada, maka hancurlah, hilanglah, lepaslah waswas setan tersebut. Fadzikrullahi, maka mengingat Allah, muqbi'atuhu allati yaqma'u biha kama yaqma'ul mufsid wasyarir, maka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mayoritasnya bisa mencegah seseorang berbuat kerusakan dan kejelekan, bil maqami illati tarja'uhu, walihada yakunu syaitanul mu'min hazilan dha'ilan mimma ya'dhibuhul mu'min wa yaqma'uhu bihi min dzikrillahi wa ta'atihi. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka setan yang berupaya untuk menguasai hati seorang mukmin akan menjadi rendah, akan menjadi hina, sehingga beralih untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingatnya. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam Bada'iul Fawaid yang diringkas oleh muallif dalam kitab ini. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan secara lebih detail oleh para ulama. Itu dari sisi macamnya ada dua. Ada zikrus sana, ada zikrul mas'alah. Ini pun disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib fil kalimit thayyib ilal kalimit thayyib. Beliau menjelaskan tentang masalah berbagai faidah dan penjelasan secara detail tentang zikir. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi dia berzikir dengan memuji Allah, zikrus sana, atau yang kedua, dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berzikir kepada Allah. Termasuk orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sebut dengan berdoa. Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang zikrus sana, zikir dengan memuji, dengan zikrul masalah, zikir dengan meminta ini, beliau cenderung bahwa zikrus sana, berzikir dengan memuji Allah, itu afdal, lebih baik daripada meminta. Orang yang berzikir kepada Allah dengan memuji Allah itu menurut beliau afdal, lebih baik daripada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sama-sama disebut dengan zikir, ingat kepada Allah. Alasan apa beliau mengatakan seperti itu? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, man saghalahu dzikri an mas'alati, siapa yang ia disibukkan mengingatku, yakni mengingat dengan memuji kepadaku, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, aku akan beri yang lebih baik daripada orang yang meminta kepadaku. Orang yang tersibukkan dari meminta kepada Allah,
dia hanya melakukan pujaan-pujaan, pujian-pujian kepada Allah, tidak sempat lisannya mengucap permintaan kepada Allah, ini menurut Ibnu Qayyim lebih baik. Kenapa? Karena Allah akan memberi sesuatu yang lebih kepada orang yang memuji Allah dibandingkan dengan orang yang meminta sesuatu yang disebutkan oleh lisannya. Seseorang yang minta dengan menyebutkan sesuatu dengan lisannya, Allah akan memberi sesuai dengan apa yang dia minta. Tetapi ketika seseorang tidak sempat menyebutkan sesuatu yang dia minta dan dia disibukkan hanya memuji Allah, Allah akan beri dengan yang lebih baik. Berdasarkan hadis tadi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang dia disibukkan dengan mengingatku dari meminta kepadaku, aku akan beri yang lebih baik dari orang yang minta-minta tersebut, orang yang minta tersebut. Walaupun keduanya ini pun sama-sama merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ini beliau mengatakan, saya istibahasa kita jarang minta kepada Allah. Pokoknya sementing aku mulang, bahasanya ngajar. Karena mengajar ini pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan beri sesuatu yang lebih baik, lebih banyak daripada orang yang menyebutkan permintaannya. Cuman kalau kita dua-duanya nggak dilakukan, ya jaluk gak, zikir gak. Kemudian dari sisi cara kaifiyah seseorang berzikir itu disebutkan juga para ulama ada 3 jenis, yaitu az-zikru bil qalbi, zikir dengan hati, yaitu maksudnya adalah hati kita meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu layak untuk kita ingat dalam segala kondisi kita dengan hati kita. Dan ini tidak bisa lepas dari hati seorang mukmin. Kapanpun dan dimanapun hati seorang mukmin senantiasa terpaut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin di tempat-tempat yang kita zikir secara lisan itu dilarang, hati kita tidak bisa lepas. Misalnya kita dilarang oleh Nabi SAW untuk nanti jenis yang kedua, yaitu zikir dengan lisan di dalam WC misalnya. Tapi hati kita tidak bisa lepas. Karena memang seorang mukmin itu hatinya senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi, az-zikru bil lisan, zikir dengan lisan, yaitu di mana lisan kita melafadzkan, mengucapkan kalimat-kalimat yang itu maknanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya ada al-adhkar ba'da shalah, zikir setelah salat. Kemudian juga adhkarus sabah wal masa, zikir pagi dan petang, termasuk zikir-zikir yang lain yang setiap hari aktivitas ini kita lakukan. Masuk ke dalam masjid ada zikirnya, keluar masjid ada zikirnya, masuk ke dalam kamar mandi ada zikirnya, keluar kamar mandi ada zikirnya. Dan ini yang bergerak adalah lisan. Ketika zikir dengan lisan, maka harus tergerak bibir kita ini, bergerak bibir kita ini, sehingga muncul kalimat yang terucap walaupun orang lain tidak mendengar, tetapi diri kita yang mendengar. Makanya Nabi SAW mengatakan, lam yazal lisanuka rotban min dzikrillah. Lisanmu itu hendaknya basah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menggerakkan bibirnya, maka bibirnya akan basah. Ini zikir dengan lisan.
Kemudian di antara kaifiah zikir yang ketiga adalah zikir dengan anggota badan. Aktivitas kita, tubuh kita mencerminkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang sangat agung di dalam Al-Qur'an itu adalah salah satunya dengan melaksanakan salat. Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Thaha di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innani anallahu la ilaha inna ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat untuk zikir kepadaku, dalam rangka mengingatku. Orang yang melaksanakan salat, menegakkan salat, maka secara otomatis dia dikatakan sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas-aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun bisa disebut dengan zikir. Majelis seperti ini yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dibacakan di majelis tersebut firman-firman Allah, juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut juga dengan majelis zikir. Falladhi yastamirru ala dzikrillah, kata beliau lagi lebih lanjut, yang yastamirru konsisten, continue mengingat Allah Subhanahu wa taala, la yastati'u syaitan an yatasallata alaihi, maka setan tidak akan mampu menguasainya. Wa innama yatasallatu 'alal ghafil al-ba'id an dzikrillah. Kenapa? Karena setan itu hanya mampu menguasai orang yang lalai, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa yasuddahu syaitanu an dinillah, sehingga setan berhasil memalingkan dia dari jalan Allah wa syar'ihi, dan syariatnya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 37 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, maka kami akan jadikan baginya setan dan ia menjadi qarin bagi orang tersebut. Qarin itu adalah yang selalu menyertai seseorang sejak kelahiran dia. Setiap kita memiliki qarin atau teman dari kalangan bangsa jin yang terus mengikuti dan menyertai kita. Nabi SAW pun beliau diberikan qarin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dari kalangan bangsa jin. Hanya saja Nabi mengatakan qarin ini, jin ini sudah tunduk sehingga tidaklah memberikan perintah membisikkan sesuatu kecuali dalam hal kebaikan. Nah, qarin inilah yang kata para ulama, ketika bulan Ramadan ini tidak termasuk dibelenggu, sehingga orang pun masih ada yang melakukan maksiat walaupun di bulan Ramadan. Ya, kadang-kadang muncul pertanyaan, salah satu di antara keutamaan bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, dirantai. Tapi kenapa ada orang-orang yang masih melakukan maksiat? Nah, yang dikecualikan dari dibelenggu ini adalah setan-setan yang menjadi qarin masing-masing kita, masing-masing manusia, sama-sama dari kalangan bangsa jin, sehingga orang masih melakukan maksiat walaupun di bulan Ramadan yang secara umum setan yang lainnya itu dibelenggu. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya mereka berhasil dipalingkan oleh setan tersebut dari jalan yang benar, wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Dan orang-orang ini mengira kalau mereka berada di jalan hidayah. Setan berhasil memalingkan mereka dari jalan yang benar. Mereka melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
sehingga mereka menganggap mereka berada di jalan yang benar, di jalan hidayah. Wa mafhumul mukhalafah, mafhum mukhalafahnya, logika terbaliknya, pemahaman terbalik dari ayat ini, annalladzi yadhkurullaha, bahwa orang yang mengingat Allah, la yuqayyadu lahu, ya la yuqayyidu lahu hadzal syaitan, tidak akan mampu untuk dikuasai oleh setan ini, li'annahu ihtaraza bi hadzal dzikri min an yatasallatu alaihi wa yasudduhu an dinillahi azza wa jalla. Kenapa? Karena setan tidak akan berhasil dengan zikir yang dilakukan mukmin untuk menguasai dan memalingkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa min dalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bukti hal tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha amara Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, bahwa Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria. Yahya ini putra Nabi Zakaria, dan ini selevel dengan Nabi siapa? Nabi Yahya ini sepantaran dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Ketuaan, Pak. Nabi Isa ini seumuran dengan Nabi Isa. Zakaria ini apanya Nabi Isa? Nabi Isa punya ibu namanya Maryam. Maryam ini diasuh siapa? Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria ini saudara ibunya Maryam. Pernah apa dengan Isa alaihissalam? Ya, itu saudara masih dekat sekali. Sehingga Nabi Zakaria ketika melihat Maryam memiliki keutamaan seperti itu di mihrab sampai Allah mengirimkan buah-buahan yang tidak musimnya, ini benar-benar kepingin anak juga Nabi Zakaria. Belum sudah tua. Sehingga kemudian disebutkan, ya Zakaria inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Tidak ada nama sebelumnya Yahya ini. Keutamaannya sama dengan Nabi Isa. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainal hukma sabiyya. Sejak kecil sudah Allah beri hikmah. Sampai kalimatnya pun sama. Wassalamun alayya yaum wassalamun alayya yauma wulida, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kalau Nabi Isa kalimatnya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini sepantaran dengan antara Nabi siapa tadi? Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihi wassalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat, an ya'mala biha wa ya'muru bani Israil, supaya Nabi Yahya ini mengamalkan itu dan memerintahkan Bani Israil an ya'malu biha, untuk mengamalkannya. Fadzakarat tauhid, kemudian sebutkan di antara 5 kalimat tersebut yang harus diamalkan dan diperintahkan disampaikan kepada Bani Israil untuk diamalkannya. Yang pertama adalah at-tauhid. Dan ini dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Yang pertama bagaimana mentauhidkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi dan para rasul dakwah intinya sama di sini. Kemudian tsummas shalah. Kemudian salat, tsummas siyam, kemudian puasa, tsummas shadaqah, kemudian sedekah. Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa mengatakan ya'muru bis sholati waz zakati madumtu hayya. Jadi Allah memerintahkan untuk
salat, zakat selama aku masih hidup. Tsumma qala wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala, dan aku perintahkan kepada kalian agar kalian berzikir kepada Allah. Fa inna masala dzalika, kenapa? Karena permisalan orang yang berzikir kepada Allah itu adalah kamasali rajulin, seperti seorang laki-laki kharajal adu fi asarihi siraan, dia keluar menyongsong musuhnya dengan segera, dengan cepat. Hatta idza ata ala hasni hasinin fa akhraja nafsahu minhum, sampai ketika dia berada di depan benteng yang kokoh, maka dia bisa melindungi dirinya dari mereka. Demikianlah hamba, ya, yang tidak berzikir kepada Allah dari setan tidak akan mendapatkan benteng perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setan adalah musuh kita, bahkan musuh yang nyata, walaupun tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nyata, benar-benar Allah menyatakan bahwa setan itu adalah musuh. Nah, musuh akan berupaya untuk menyerang dan mengalahkan kita. Senjata kita, benteng kita adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berperang dengan menyiapkan benteng, segala perangkat untuk melindungi dirinya, sama dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sama halnya dengan orang yang berperang melawan musuh tanpa ada perlindungan diri sama sekali. Sehingga mudah sekali dikalahkan dan ditembus pertahanannya oleh setan. Waqad jaa fi sunnati, sungguh telah ada datang dari dalam as-sunnah, adzkar khassah tatrudus syaitan, zikir-zikir khusus yang bisa mengusir setan. Wa ba'duha adzkar mutlak, dan sebagiannya adalah zikir-zikir yang mutlak, manfaatnya umum. Ada zikir-zikir yang khusus memang dalam rangka untuk mengusir setan, ada zikir-zikir yang manfaatnya umum. Walakin fi awqatin aw ahwal muqayyadah, tetapi ada dalam waktu-waktu dan kondisi-kondisi yang tertentu. Di antaranya di sini disebutkan oleh beliau, yang pertama, zikrullahi ba'dal istiqadhi min naumil lail, berzikir kepada Allah setelah bangun tidur. Di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, setan itu mengikat, ya, di atas pucuk kepala salah satu di antara kalian, idza huwa nama salasa uqadin, apabila dia tidur dengan 3 ikatan. Setan itu mengikat dengan 3 ikatan di pucuk kepala salah seorang di antara kita apabila tidur. Pertama, aqdun yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun farqut fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah, di mana ikatan ini akan terus ada sepanjang malam. Maka bangunlah, karena sesungguhnya ketika dia bangun lalu kemudian mengingat Allah, maka in hallat uqdah, terlepaslah satu ikatan. Kalau kita sudah dimulai dari awal sebelum bangun tidur, sebagaimana dulu dijelaskan di sini tentang orang-orang yang mendapatkan doa dari para malaikat, salah satunya adalah mereka yang tidur dalam kondisi thaharah, suci, ya, berwudu, kemudian membaca zikir-zikir, ya, semampu dia, atau minimal doa sebelum tidur. Kemudian dia bangun, maka berarti satu ikatan telah terlepas. Fa in tawaddoa, bangun, kemudian manton tanggilan apa? Buka HP. Fa in tawaddoa, wudu. Bangun, kemudian disambung dengan wudu, in halat uqdah, satu ikatan lagi lepas, berarti 2 ikatan. Fa in shalla, ditambah lagi, kalau dia salat, in halat uqdah, satu ikatan lagi terlepas, sehingga 3 ikatan ini terlepas saat itu. Fa asbaha nasyiatan
thayyiban nafsi, maka di waktu subuh dia menjadi orang yang semangat, jiwanya baik. Wa illa asbaha khabisan nafsi, kalau tidak maka di waktu pagi dia akan menjadi jiwa yang jelek, kaslan, lagi pemalas. Ini zikir yang pertama yang bisa secara khusus ya, mengusir setan dengan cara melepaskan ikatan-ikatan yang sudah diikat pada kita adalah dengan melakukan 3 hal tadi itu, yaitu dia setelah bangun tidur berzikir kepada Allah dengan membaca doa. Dungane napa manten turu niku, Pak? Allahumma, mesti Allahumma pokoknya ngarepe paling. Itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Nah, niku arek RBB apal niku. Wis tuwek wis gak apal. Nggih, ngapal ngoten-ngoten niku arek cilik-cilik ngoten. Kemudian berwudu dan sholat. Ya, semampu kita, walaupun mungkin menjelang subuh. Ya. Ini jangan kita tinggalkan witir kita. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau misalnya tidak cukup ya 1 rakaat saja untuk menutup sholat malam kita dengan ganjil. Ij'alu sholatakum bil laili witron. Yang kedua adalah zikrullahi indal akli, berzikir kepada Allah, mengingat Allah ketika makan. Di dalam Sahih Muslim Nabi SAW bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, kalau seseorang itu masuk ke rumahnya, fadzakarallaha inda dukhulihi, dan dia berzikir kepada Allah ketika masuk dengan membaca bismillah ya. Kemudian juga boleh dia mengucapkan salam. Kemudian wa inda ta'amihi, ketika dia makan dia membaca bismillah, maka setan akan mengatakan la mabita lakum wala asya'a. Wah, tidak ada mabit. Mabit ini kenapa? Tempat nginep, enggak ada tempat nginep. Nggih. Arek-arek nek biasa napa? Nginep sekolah nanti disebut mabit. Mabit itu tempat menginap. Bata yabitu niku nginep, mabit itu makanul, tempat nginep. Makanya orang yang nginep bahasa Arabnya rumah itu baitun, kan nginep. Lakum wala asa, kita tidak punya tempat nginep malam ini dan juga tidak punya jatah makan malam. Asya itu makan malam. Ya. Ini walaupun lebih condong kepada makan malam, tetapi ini waktunya adalah umum sebenarnya. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi qala syaitan, jika seseorang masuk tidak berzikir kepada Allah, maka setan ikut masuk dan mengatakan adraktumul mabita. Nah, kalian bisa nginep malam ini. Fa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi, ketika makan tidak maca bismillah, adraktumul mabita wal asa, iso nginep ya iso mangan. Masuk rumah tidak membaca, tidak berzikir kepada Allah, tidak baca bismillah, maka setan ikut masuk. Nah, nanti kalau misalnya dia makan tidak baca bismillah juga, setan akan ikut makan. Nah, yang lebih parah lagi, kalau sampai kemudian dia hubungan suami istri tidak berzikir kepada Allah, nah setan gak melok mangan segotok, melok mangan liyane. Masuk ndak baca bismillah, makan ndak baca bismillah, kumpul ndak baca. Kan tasih apal to dongane nggih. Tasih apal nggih. Gak mek ngapalno waktune kok biyen zamane kemanten anyar apalno nggih. Ngelontok nggih, ngelontok. Tau emplekno ndek tembok nggih, diwaca anake. Ditakoni karo ustazae. Apa ya lali, ngenten iki lali biasa ditakoni ngenten iki, biasa nggih. Contoh dikir napa donga salat ngenten niku. Nek salat kaya otomatis nggih. Tapi nek sing ngene iki kadang-kadang lali. Bismillah, Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaiton. Nah, alhamdulillah apal. Niki sing wajib maca senanan ta sing wedok ngenten iki? Heh? Ah, nggih. Sing ngelingno sing wedok. Selali Mas ini. Donga. Wis do embong mang wis tak waca.
Berarti kok angen-angen wis nduk emong sampean iki, Pak. Nah, kalau sampai lupa pun ada solusinya. Man nasiya an yadhkurallaha fi awwali tu'ami falyakul hina yadhkuru bismillah awwalahu wa akhirahu. Atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi, sama modelnya. Nggih. Sampai pun mangan nggih, lali, maka disuruh baca saat ingat itu dia bismillah awwalahu wa akhirahu. Nabi pernah menyaksikan ini, setan sampai memuntahkan makanannya. Lho nek pas kumpul terus ilinge tengah-tengah. Baik, zikir ketika makan. Masuk, jangan lupa masuk rumah, kemudian ketika makan. Yang ketiga, zikrullah inda dukhulil bait. Nah, tadi zikir kepada Allah ketika masuk rumah. Ini sepaket sebenarnya dengan dua tadi. Yang keempat, zikrullah indal khuruj minal bait. Zikir kepada Allah ketika keluar dari rumah. Ketika kita keluar dari rumah menuju tempat manapun, hendaknya kita mengawali aktivitas keluar rumah kita dengan berzikir kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita mengucap, ini salah satunya. Kalau kita mengucapkan zikir seperti ini, apa kata setan? Kufita wa hudita wa wuqita wa tunajjiya wa tanaha anhu syaitan. Kufita, kamu telah dicukupi, wa hudita, kamu telah diberi hidayah, wa wuqita, kamu telah dibentengi. Dalam riwayat yang lain, setan ngomong kepada sesama setan, kaifa bika birajulin qad kufiya wa wuqiya wa hudiya. Bagaimana engkau bisa mencelakakan orang yang sudah dicukupi, dilindungi dan juga diberi hidayah. Wa tanaha anhu syaitan. Nah, dan setan akan berkata kepada setan yang lain tadi, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana engkau bisa menggoda orang yang sudah diberi hidayah, dicukupi dan dibentengi, dilindungi. Kemudian yang kelima adalah zikrullah inda ta'assurid dabbah. Berzikir kepada Allah ketika tergelincirnya hewan tunggangan. Kalau sekarang hewan tunggangan kita apa? Kendaraan mungkin, sepeda atau mungkin mobil, ya. Yang mengatakan Usamah bin Umair yang mengatakan raqibtu radifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asara ba'iruna faqultu, tiba-tiba hewan tunggangan kami tergelincir. Lalu aku mengatakan ta'isa syaitan, celaka setan. Celaka setan. Faqala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepadaku, la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu katakan celaka setan. Fa innahu ya'dhumu hatta yasira mislal bait. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan, engkau mengatakan celaka setan, maka setan itu akan membesar sampai seperti besarnya rumah. Wa yaqulu biquwwati, dan akan mengatakan demi kekuatanku, dengan kekuatanku. Walakin kul, tapi katakan bismillah. Fa innahu yasgharu hatta yasira misla adzubab. Sehingga dengan ucapan bismillah itu setan akan mengecil sampai sekecil lalat. Kalau kita tergelincir, terpeleset atau jatuh, maka mengucapkan bismillah. Nah, nek wong Jawa kan latai saja. Napa nek wong Jawa? Nah, macam-macam. Nggih. Atau misalnya ucapan kalau makna persetan itu Bapak. Persetan itu apa? Apa itu termasuk ungkapan apa ya? Mengumpat kepada setan ya? Awalan per pada kata setan itu maknanya apa? Belajar bahasa Indonesia ini kenapa nih? Tahu ya, biasanya kan orang, oh persetan ini gitu ya. Persetan bukan persatuan sepak bola Magetan loh ya. Baik, mengucapkan bismillah kalau tergelincir dari kendaraan. Yang keenam, zikrullah inda dukhulil khala, ya. Zikir kepada Allah ketika masuk khala, kamar mandi atau WC, ya, dengan doa diawali dengan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang ketujuh, al-adzan wal iqamah.
yatrudanis syaitan. Adzan dan iqamah itu menghalau setan, mengusir setan. Karena itu ketika adzan dikumandangkan, setan ini lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut bahasa kita. Lahu durat. Sampai tidak mendengar adzan. Wah, sampai nggak mendengar adzan ya jauh sekali. Karena ketika adzan waktu sholat itu terdengar di mana-mana. Sehingga ketika adzan itu berhenti, setan balik lagi. Kemudian ketika iqamah, setan lari lagi. Ya, ketika iqamah selesai, setan balik lagi, menggoda orang yang sholat, bukan ikut sholat, menggoda orang yang sholat. Sampai udkur kata wa kata, udkur ilingoiku, sampai seorang tidak tahu berapa kali dia sudah sholat, berapa rakaat. Ya. Maka salah satu zikir untuk mengusir setan adalah adzan dan iqamah. Kemudian adalah zikir ketika menutup pintu serta mematikan lampu dan juga menutup bejana-bejana. Menutup bejana. Bejana kita yang ada isinya air diusahakan untuk ditutup. Bahkan walaupun dengan memelagrangkan, apa bahasa Indonesia ini? Melagrangno kayu ini, menyelentangkan itu bahasa. Membentangkan sepucuk kayu ya di atas bejana kita yang ada tutupnya. Dengan cara apa? Dengan cara menyebut nama Allah. Ya, dengan baca bismillah. Dan yang kesembilan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pun kalimat yang bisa menjaga dari setan dan juga mengusir setan. Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, sehari 100 kali. Ampun Pak, kalau ini dereng nggih. Dereng. Nggih. Kanat lahu adlu asri riqabin, sama sebanding dengan membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'at, dihapus darinya 100 dosa kesalahan. Wa kanat lahu khirzon minasyaiton, dia memiliki benteng dari setan di hari itu. Hatta yumsiya walam ya'ti ahadun afdal mimma ja'a bihi illa ahadun amila aksara min dalik, sampai sore dan tidak akan ada yang mampu menandingi amalan dia kecuali dia melakukan hal yang sama atau yang lebih dari itu. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, dalam sehari semalam 100 kali. Kemudian juga membaca ini 10 kali setiap selesai sholat. Disebutkan secara khusus adalah setelah sholat subuh dan juga sholat maghrib. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, asra marrat, 10 kali. Kemudian yang terakhir kalimat beliau di sini, wa ma jaa'a minal fadli was thawab fi hadhil ahadits fa innahu ala hasbi ma jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada dari keutamaan dan pahala dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi, fa innahu ala hasbi ma jaa'a 'anin nabi, ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi fadliha a'ni annal fadla tauqifiyyun wa dhahir anna alladhi yaquluha mi'atun laisa kaman yaquluha marrah wahidah, bahwa keutamaan yang dimaksud oleh penulis ini adalah sifatnya tauqifiyah, memang sudah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti tadi bilangan-bilangan 100 kali la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, atau 10 kali. Ini memang bilangan-bilangan yang sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan-keutamaan khusus yang disebutkan tadi. Seandainya seseorang, kata beliau, membaca 1 kali, tentu keutamaannya tidak sama. Jadi intinya, kesimpulan dari benteng kita yang keempat ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita zikir dengan hati kita, zikir dengan lisan kita, dan juga zikir dengan perbuatan kita. Dan inilah yang menjadi benteng perlindungan kita dengan izin Allah dari segala macam godaan setan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang berzikir kepadanya, dan juga jangan lupa selalu berdoa, Allahumma a'inni ala
dzikrika, kemudian wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.